Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah. Pada malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita. Kajian fikih, kajian kitab takrib, karangan Imam Abi Suja. Mudah-mudahan kajian ini selalu mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan segala sesuatu yang telah kita pelajari. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai rukun-rukunnya wudu, juga telah kita bahas mengenai sunnah-sunnahnya wudu. Dan dalam kajian kita yang lalu ada beberapa pertanyaan dari sebagian pendengar kita yang belum sempat saya jawab karena sempitnya waktu pada saat itu. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini mengenai masalah istinja, saya ingin menjawab pertanyaan yang kemarin belum sempat saya jawab. Pertanyaan ini adalah berasal dari seorang pendengar yang ada di Saudi Arabia. Beliau bertanya, "Ustadz, saya dulu belajar kalau wudu basuh kanan 1 kali, terus pindah kiri, terus kembali ke kanan lagi, terus kiri dan seterusnya. Apakah itu termasuk mendahulukan kanan dari kiri?" Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena memang ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimaksud dengan taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Kita mendahulukan tangan kanan, kemudian membasuh tangan kiri. Juga kalau membasuh kaki, kita mendahulukan membasuh kaki kanan sebelum membasuh kaki kiri. Dan ini adalah sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau selalu memulai dalam segala hal, selalu mendahulukan anggota kanan, kemudian anggota kiri, kalau memang hal tersebut adalah hal yang baik. Kalau mau masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, keluar mendahulukan kaki kiri. Kalau masuk rumah, mendahulukan kaki kanan, dan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Kalau pakai baju, pakai tangan kanan dahulu sebelum begitu, setelah itu pakai kanan kiri. Dalam hal wudu juga demikian, ya. Dalam hal wudu juga demikian, kita dianjurkan untuk mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Cuma dalam hal ini caranya adalah kita membasuh tangan kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri 3 kali. Adapun yang dipraktekkan oleh saudara penanya ini adalah cara yang tidak benar. Cara yang benar, sebagaimana disebutkan oleh kitab-kitab fikih ulama kita Syafi'iyah, seperti disebutkan oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya, adalah membasuh tangan kanan 3 kali, kemudian membasuh tangan
kiri 3 kali. Dan ini adalah yang bisa kita fahami dari hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama, ya. Begitu juga mendahulukan kita membasuh kaki kanan 3 kali, kemudian membasuh kaki kiri 3 kali. Jadi bukan kok kaki kanan kita basuh sekali, terus pindah ke kaki kanan lagi, bukan gitu. Jadi tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Ini adalah yang disunatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya seperti yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang mendahulukan bagian kanan ketika beliau memakai sepatu atau memakai sandal, wa tarajjulihi, dan juga ketika beliau menyisir rambut, wa tahurihi, dan juga ketika beliau bersuci atau toharoh. Ini adalah untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua dari pendengar tersebut adalah, ini pertanyaan dari Mas Japrasanta yang punya, apakah boleh wudu dari ember tanpa butuh air yang mengalir? Kalau kita wudu dari air keran, maka sudah mesti, jadi gampang. Jadi kita basuh muka 3 kali, terus kita basuh tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, terus kita usap kepala 3 kali, kemudian kita mengusap telinga 3 kali, dan membasuh kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Adapun kalau airnya itu berada di ember dan airnya itu sedikit, kurang dari 2 kolah, maka caranya adalah kita mengambil air dari ember dan kita basuh muka kita, tapi kita usahakan jangan sampai air yang telah kita pakai untuk membasuh muka jatuh kembali ke ember tersebut. Begitu juga air yang telah kita pakai untuk membasuh tangan kanan jangan sampai masuk kembali ke dalam ember tersebut. Karena kalau masuk kembali, dikhawatirkan air yang berada di ember akan menjadi air mustakmal. Karena kecampuran dengan air mustakmal, dan kalau air tersebut telah menjadi mustakmal berarti tidak bisa dipakai untuk wudu, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi caranya adalah kalau kita wudu dari ember, kalau di sana ada cibuknya, ada gayungnya, maka kita ambil air sedikit dengan gayungnya tersebut, terus kita siramkan ke wajah. Kita usahakan jangan sampai air yang kita gunakan untuk membasuh wajah ini jatuh kembali ke dalam ember tersebut. Ini adalah cara kalau kita wudu dengan air yang ada di ember. Dan perlu diperhatikan kalau kita wudu jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam memakai air. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah mengajarkan kepada kita hemat dalam segala hal, termasuk hemat dalam penggunaan air, seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau wudu itu cuma cukup 1 mud air. 1 mud ini kalau kita pakai untuk ukuran sekarang ini adalah sekitar tidak sampai 1 liter. Jadi 0,75 mililiter gitu, tidak sampai 1 liter, itu satu mud. Jadi 1 liter kurang sedikit, 1 liter lah kalau kita genapkan. Itu adalah air yang dipakai wudu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dulu saat zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, air sangat sulit sekali untuk kita temukan. Alhamdulillah untuk zaman sekarang air sangat banyak. Tapi meskipun demikian, bahkan para ahli fikih dalam kitab-kitab itu menyebutkan meskipun wudu di laut atau wudu di sungai, tetap disunatkan
adamul israf, tanpa harus berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Para pendengar yang saya muliakan, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan pembahasan masalah istinja. Istinja yaitu cara membersihkan kotoran yang najis yang keluar dari kemaluan, yang keluar dari kupul, dari kemaluan, atau dubur, keluar dari dubur. Ini dinamakan al-istinja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdalu ayyastajmira bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunaqi bihinna. Wa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Yang kurang lebih artinya, istinja hukumnya adalah wajib. Hukum istinja membersihkan kemaluan atau dubur setelah keluarnya kencing atau setelah berak, hukumnya adalah wajib. Wal afdal, yang lebih utama untuk caranya istinja ini adalah ayyastajmira bil ahjari summa yutbi'aha bil ma. Hendaknya orang tersebut istinja dengan memakai batu, kemudian setelah itu diikuti dengan istinja dengan memakai air. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunaqqi bihinna. Dan boleh kalau memakai salah satu, memakai air saja boleh, atau memakai batu saja boleh. Wa idza arada al-iqtisar 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Kalau dia ingin memakai salah satu saja, maka yang afdal adalah hendaknya dia memakai air. Ini adalah istinja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sekarang istinja ini artinya apa? Jadi kalau kita tengok dari segi bahasa, istinja ini berasal dari kata naja, yang artinya adalah al-qat'u, memutus. Kalau kita hubungkan munasabah daripada arti bahasa dan arti istilah, jadi istinja itu adalah seakan-akan orang yang membersihkan kotoran tersebut, memutus kotoran dari badannya. Adapun istinja menurut ulama ahli fikih adalah izalatun najasah au tahfifiha an makhrajil bauli awil ghaid, yaitu menghilangkan najis, yaitu berupa kencing atau berak atau hal-hal yang lainnya yang najis seperti madhi, dari tempat keluarnya dengan memakai air atau memakai batu. Hukum istinja ini adalah wajib. Jadi tidak boleh seorang itu berlepotan najis, tidak boleh. Kalau dia kencing, wajib untuk membersihkan kencing tersebut. Wajib untuk sesuci. Wajib untuk bersuci dari kencing tersebut. Jangan seperti orang barat, mereka itu kalau kencing itu sudah kencing gitu saja. Kalau kita lihat biasanya, saya juga sering keluar negeri misalnya, kalau lihat orang-orang kafir itu ya, kalau kencing ya sudah, kencing di tempat kencing itu langsung menutup celananya gitu saja, tidak dibersihkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi sebagai orang Islam, berlepotan dengan najis itu hukumnya haram. Maka istinja ini hukumnya adalah wajib. Wajib untuk dilakukan secepatnya kalau dia ingin melakukan sholat, karena sholat disyaratkan harus suci. Kalau begitu juga wajib dikerjakan secepatnya kalau keluarnya najis tersebut
mengakibatkan dia berlepotan dengan najis. Maka dia harus sesegera mungkin untuk membersihkan najis yang keluar dari badannya. Jangan kok kencingnya sekarang, ceboknya nanti setengah jam lagi, tidak boleh. Ditakutkan nanti kececeran kencingnya. Jadi secepatnya harus cebok biar tempat keluarnya kencing tersebut bersih dan tidak kena penyakit. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu berbuat bersih. Jadi orang Islam itu dianjurkan sekali untuk berbuat bersih, tidak boleh berlepotan dengan najis. Dan akibat daripada tidak peduli dengan kebersihan kencing ini, akibatnya adalah akan diancam dengan hukuman yang sangat pedih di alam kubur nanti. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Istanzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu." Bersihlah kamu dan jauhilah kamu dari kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu diakibatkan oleh kelalaian dan tidak peduli dengan kebersihan dari kencing. Istanzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, maka kita harus selalu bersih dalam segala hal. Yang lebih utama lagi bersih masalah najis ini. Juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim, bahwasanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama seorang sahabatnya, dan ketika beliau berjalan mendengar suara tangis jerit daripada dua orang yang disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hal tersebut dan kuburan tadi itu ada kuburan orang Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil pelepah kurma yang masih hijau, kemudian diletakkan di atas kedua kuburan tadi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan pelepah kurma tadi, maka berhentilah tangis dan jeritan dari kedua kuburan tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu tahu bahwasanya kedua orang yang ada di kuburan ini adalah sedang disiksa oleh malaikat?" Sahabat tersebut mengatakan, "Saya tidak tahu Rasulullah." Ketahuilah bahwasanya mereka itu disiksa bukan karena suatu hal yang besar, tapi mereka disiksa, yang satu disiksa karena sembrono, tidak pernah membersihkan kencingnya, dan yang satunya lagi adalah orang tersebut selalu mengadakan atau selalu mengerjakan, selalu menebar fitnah di antara manusia, selalu mengadu domba di antara teman-temannya. Maka akibat pekerjaan kedua orang ini, mereka disiksa dalam kuburnya. Maka masalah istinja ini haruslah selalu kita perhatikan dengan betul-betul. Sedini mungkin kita mengajari anak kita untuk bisa melakukan istinja dengan benar. Jangan sampai anak-anak kita sudah baligh, belum bisa istinja, belum bisa membersihkan kotorannya, sehingga dikhawatirkan nanti badannya masih najis. Kalau najis, ya sholatnya tidak diterima. Istinja seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Suja di sini adalah boleh kita istinja dengan memakai air. Kalau kita kencing atau berak, maka kita bersihkan kencing dan berak tersebut dari tempat keluarnya dengan memakai air. Dibasuh sampai bersih, sampai hilang. Kalau bisa dibasuh dengan pakai sabun. Sehingga terasa kulit pantat itu kalau sudah bersih itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, sudah kasar. Kalau sudah terasa kasar, bersih semuanya dari
tai yang ada maka berarti sudah suci. Begitu juga kita harus membersihkan tangan kita yang kita telah pakai untuk membersihkan tempat tersebut, kita kasih sabun atau kita gosokkan di tembok biar bersih. Ya. Kalau tidak mau memakai air, maka bisa memakai batu. Bisa memakai batu dan istinja dengan batu ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang disebutkan oleh para ahli fikih yang akan kita bahas. Yang lebih utama seperti yang disebutkan oleh Imam Habib Suja di sini al-afdal yang lebih utama adalah ayyastajmira bil ahjar summa yutbi'aha bil ma. Pertama dia membersihkan kotoran dengan batu atau sesuatu yang mempunyai hukum seperti batu, kemudian setelah itu istinja yang kedua dengan air. Jadi mengumpulkan istinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian istinja dengan air. Ini adalah cara yang afdol. Tapi kalau ingin salah satu saja, kalau ingin pakai air saja atau pakai batu saja, maka yang afdol adalah memakai air. Istinja dengan memakai batu diperbolehkan karena memang zaman dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, air sangat sulit kita temukan. Bahkan sampai zaman sekarang pun di beberapa daerah kadang-kadang kita sulit untuk menemukan air. Nah, istinja dengan memakai batu ini boleh. Tapi apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, yang dimaksud dengan batu ini tidak harus batu, tapi setiap sesuatu yang keras, seperti batu, atau kayu, atau tanah yang keras, itu bisa kita pakai untuk istinja. Yang kedua, yang kita pakai istinja, haruslah sesuatu yang suci. Jadi tidak boleh kita istinja dengan memakai misalnya kotoran, misalnya tidak boleh. Sesuatu yang najis tidak boleh kita pakai istinja, karena bagaimana kita ingin membersihkan tubuh kita dari najis, memakai sesuatu yang najis. Kata ulama, faqidu syai' la yu'ti. Dalam satu kaidah, sesuatu yang kehilangan sesuatu tidak bisa dia memberikan sesuatu yang dia tidak mempunyainya. Kalau yang kita pakai istinja itu sesuatu yang najis, maka istinjanya tidak sah. Yang kedua, jamidan tahiran qali'an. Sesuatu yang kita pakai istinja adalah yang bisa membersihkan tempat keluarnya kencing dan tai tadi. Itu qali'an. Bisa membersihkan. Kalau sesuatu yang kita pakai istinja itu sesuatu yang licin, ya, misalnya kaca, atau sesuatu yang tidak bisa membersihkan seperti debu misalnya, maka istinjanya tidak sah. Istinjanya tidak sah. Juga syarat yang keempat adalah ayakuna ghairu muhtaram. Nah, dikecualikan kalau barang yang kita pakai untuk istinja itu misalnya barang yang muhtaram, yang dimuliakan oleh agama. Misalnya apa? Misalnya makanan. Tidak boleh kita istinja dengan memakai makanan yang masih bisa dimakan. Pakai roti misalnya tidak boleh. Ini adalah roti, karena roti masih bisa kita makan. Juga kita istinja pakai kertas yang ada tulisannya Quran atau hadis atau tulisan Arabnya. Tidak boleh kita pakai untuk istinja. Atau kita pakai istinja dengan memakai tulang juga tidak boleh. Karena tulang adalah makanan untuk para jin. Dan jin itu adalah termasuk saudara kita kalau mereka memeluk agama Islam. Jadi intinya sesuatu yang bisa kita pakai untuk istinja selain air yang masuk dalam kategori hajar atau batu itu harus mempunyai 4 syarat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ayakuna jamidan, sesuatu tersebut adalah yang keras seperti kayu, batu, tanah yang mengeras. Tohiron, harus yang suci. Qali'an, harus bisa membersihkan.
terus ghairu mukhtaram, tidak dimuliakan. Maka kita boleh istinja dengan memakai tisu. Seperti ketika kita istinja dalam pesawat misalnya boleh. Dan sah tisu kita pakai sebagai istinja. Karena tisu adalah yang keras, terus tohir, suci, kolek, dan ghairu muhtaram. Di samping keempat syarat tadi yang harus dipenuhi oleh sesuatu yang kita pakai untuk istinja, disyaratkan lagi adalah hendaknya kotoran yang keluar itu masih basah. Masih basah. Ini syarat yang kelima. Jadi kotoran yang keluar masih basah. Kalau seandainya kotoran yang keluar itu sudah kering, maka tidak boleh kita istinja dengan memakai batu atau dengan memakai tisu. Harus dengan memakai air. Kalau memang kotoran yang keluar sudah kering atau sudah mengeras. Yang syarat berikutnya adalah hendaknya kotoran yang keluar itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Kalau misalnya orang tersebut, maaf ya, misalnya perutnya sakit, terus berak, mencret misalnya, terus berlepotan, ya maka tidak boleh kita istinja pakai batu atau pakai tisu, harus pakai air. Karena kotorannya sudah berpindah ke tempat lain. Maka harus memakai air, tidak boleh dengan memakai tisu atau memakai batu. Terus juga disyaratkan hendaknya kotoran yang ada itu tidak terkena air atau tidak terkena barang yang cair atau tidak terkena najis. Kalau misalnya dia berak misalnya, setelah berak terus kencing, dan kencing itu ketika kencing dia tidak hati-hati nyiprat ke tuburnya, terus mengenai kotoran yang ada di sekitar situ, maka tidak boleh kita istinja dengan memakai batu atau dengan memakai tisu. Harus wajib memakai air. Ya. Terus disyaratkan lagi istinja tersebut tidak boleh kurang dari 3 usapan. Tidak boleh kurang misalnya. Jadi kalau kita mengambil tisu yang pertama kita usapkan ke tempat najis itu merata, sampai merata. Kita ambil tisu yang kedua kalinya, kita usapkan di tempat najis yang merata. Kita ambil tisu yang ketiga kalinya, kita usapkan di tempat yang najis yang merata. Terus sudah selesai. Tidak boleh, meskipun tempat yang najis itu sudah bersih dengan 2 kali usapan saja. Tidak boleh, harus paling tidak 3 kali. Paling tidak 3 kali. Begitu juga batunya disyaratkan harus 3 batu. Kalau tidak 3 batu, ya 1 batu yang mempunyai 3 sudut. Setiap sudut kita pakai untuk mengusap sekali usapan. Kalau misalnya dengan 3 kali usapan najisnya belum bersih secara tuntas, maka harus ditambah dengan mengusap 4 kali atau 5 kali, dan disunatkan untuk al-itar, untuk mengganjilkan. Kalau misalnya diusap 4 kali sudah bersih, maka disunatkan untuk menambah 1 kali usapan, sehingga menjadi 5 usapan sampai bersih betul. Ini adalah cara-cara istinja dengan batu atau sesuatu yang mempunyai hukum seperti batu, seperti tisu, dan yang lainnya. Dalil-dalil daripada hal-hal yang telah saya terangkan tadi adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anzatin fayastanji bil ma'. Sayyidina Anas menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ingin membuang air besar, kemudian Sayyidina Anas bersama dengan seorang temannya, anak kecil seperti beliau, membawakan ember tempat air dan membawakan penutup
untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air, beliau istinja dengan memakai air tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Yang artinya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membuang air besar, kemudian beliau menyuruhku untuk membawa 3 butir batu sebagai pembersih istinja. Ya. Juga dalam hadis yang lain, jadi paling tidak 3 batu seperti dalam hadis ini ya. Juga dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, jika salah satu dari kamu ingin membuang air besar, maka hendaklah dia pergi dengan membawa 3 butir batu untuk membersihkan tempat keluarnya berak tersebut. Dan itu kalau sudah membawa 3 batu maka dianggap sudah cukup. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazalat hadhil ayah fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahharin. Ayat ini turun untuk menunjukkan kemuliaan dan fadilah yang dimiliki oleh ahli Quba, orang yang berada di wilayah Quba. Ini para jamaah, para pendengar yang sudah pernah haji pasti tahu daerah Quba itu mana, karena pasti kalau datang ke Madinah pasti berangkat ke Masjid Quba untuk melakukan sholat 2 rakaat disunatkan. Nah, orang yang berada di daerah situ, daerah Quba itu, turunlah pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bahwasanya di ahli Quba itu ada beberapa orang yang senang untuk bersih-bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat bersih seperti mereka. Ayat ini turun sebagai pujian atas apa yang telah dilakukan oleh ahli Quba. Nah, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya mereka dapat pujian seperti ini karena mereka yastanjuna bil ma'i fanazalat fihim hadhil ayah. Mereka senang untuk membersihkan dan berbuat bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang keluar, sehingga turunlah ayat tersebut sebagai pujian atas mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yastanji ahadukum biduni salasi ahjar. Janganlah salah satu dari kamu melakukan istinja dengan memakai batu kurang dari 3 batu. Jadi harus tidak boleh kurang dari 3 batu. Seperti yang saya katakan tadi, meskipun tempat keluarnya berak itu sudah bersih dengan 2 kali usapan pakai tisu, maka harus ditambah 1 kali usapan lagi. Harus 3. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa yang melakukan istijmar, istinja dengan memakai batu dan yang seperti batu, maka hendaklah dia melakukan istinja tersebut dengan ganjil. Artinya kalau dengan memakai 3 batu belum
bersih, maka harus ditambah dengan 1 kali usapan lagi. Kalau diusap yang keempat sudah bersih, maka hendaklah dia menambah 1 kali usapan lagi sehingga usapannya itu bisa menjadi ganjil 5 kali, 7 kali, 9 kali, atau 11 kali. Ya. Dan seperti yang saya utarakan tadi, batu atau hal-hal yang bisa dipakai untuk istinja adalah hendaknya batu tersebut adalah batu yang suci. Kalau batu tersebut batu yang najis, maka tidak boleh kita pakai untuk istinja. Bagaimana kita membersihkan najis dari tubuh kita dengan sesuatu yang najis pula, maka tidak sah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathi ahjarin fawajadtu hajaraini wal tamastu salisa falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqa rawsata fa qala hadha riksun. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ingin membuang air besar. Kemudian beliau menyuruhku untuk membawa atau mengambilkan 3 butir batu. Kemudian setelah saya cari batu, saya menemukan 2 butir batu saja. Saya tidak menemukan batu yang ketiga. Akhirnya saya mengambil sebuah mirip dengan batu, tapi dia adalah tainya unta, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika 3 barang tersebut saya serahkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengambil 2 batu dan melempar tai unta tersebut. Beliau mengatakan, hada riksun, tai unta ini adalah najis, tidak boleh kita pakai untuk toharo atau untuk istinja. Juga seperti yang saya kemukakan tadi, syarat daripada batu atau hal yang bisa kita pakai untuk istinja, hendaklah hal tersebut bukan hal yang dimuliakan. Seperti batu, tisu. Kalau hal tersebut adalah hal yang dimuliakan, barang tersebut adalah barang yang dimuliakan, seperti makanan, maka tidak boleh kita pakai untuk istinja. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala atani da'iyal jin fadhahabtu ma'ahu faqara'tu alaihimul Qur'an qala wa sa'aluhu 'anil zad faqala lakum kullu 'azmin dzukira rasmullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika diundang oleh sekelompok jin untuk mengajari mereka tentang agama Islam. Dan setelah datang dari mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk istinja dengan memakai tulang hewan yang telah dimakan. Karena tulang-tulang tersebut adalah sebagai makanan untuk jin. Dan jin juga ada yang Islam. Maka kita tidak boleh merusak makanan saudara-saudara kita jin yang sama-sama beragama Islam. Kemudian setelah selesai menerangkan masalah istinja dan cara-cara istinja, di sini Imam Abi Suja akan mengajari kita, akan menyebutkan untuk kita adab atau tata krama yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan ketika kita mau buang air besar atau mau buang kencing. Namanya adabul qada'il hajah. Ini tata krama ketika kita mau masuk kamar kecil, baik untuk melakukan kencing atau untuk melakukan buang air besar. Yang pertama, beliau menyebutkan wa yajtanibu
istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra. Yang pertama, hendaklah orang yang mau melakukan buang air kecil atau buang air besar tidaklah menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Dan ini adalah wajib. Jadi intinya haram bagi orang yang mau buang air kecil atau buang air besar untuk menghadap kiblat ketika melakukan kencingnya atau beraknya atau membelakangi kiblat, tidak boleh. Dan ini adalah kalau memang orang tersebut berak atau kencing di tempat terbuka, di lapangan misalnya, atau di sawah yang terbuka, tidak ada penutupnya sama sekali. Atau dia berak dan kencing di tempat bangunan, yang mana bangunan tersebut adalah bangunan yang tidak disiapkan secara khusus untuk buang air kecil atau air besar. Bangunan yang sudah mau roboh misalnya, rumah tua yang mau roboh misalnya, yang tidak ada penghuninya sama sekali, terus berak di situ, maka hukumnya juga sama seperti berak atau kencing di tempat yang terbuka. Maka tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Hukumnya adalah haram kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau misalnya dia ingin berak atau kencing di tempat yang terbuka, maka hendaknya dia membuat tutup antara dia dengan kiblat. Misalnya, ya gampang, misalnya dia membuat tutup sehingga ada penutupnya, penghalang antara dia dengan kiblat. Dan penutup tersebut adalah penutup yang tinggi yang menutupi auratnya. Dan dia tidak boleh jauh dari penutup tersebut, tidak boleh jauh lebih dari 3 zira atau lebih dari 1 meter misalnya, tidak boleh. Harus dekat dengan tutup tersebut sehingga di sana ada penghalang antara dia dengan arah kiblat. Ya. Ini adalah kalau dia kencing dan berak di tempat yang terbuka atau di tempat yang tidak dipersiapkan untuk melakukan hal tersebut. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitum al-ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin aw ghaitin walakin syarriqu aw gharribu. Yang artinya, jika kamu sekalian ingin buang air besar atau ingin buang air kecil, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat, baik dengan kencing atau dengan berak. Walakin syarriku au gharibu. Akan tetapi, kata Rasulullah, menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur. Karena ketika itu Madinah, letak Madinah adalah di sebelah utaranya Mekah. Maka tidak boleh menghadap ke selatan atau menghadap ke utara kalau di Madinah. Tapi menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur. Kalau di Indonesia, dan Indonesia adalah di sebelah timurnya Mekah, maka jangan sampai kalau kita kencing menghadap arah barat atau menghadap arah timur. Karena kiblat berada di arah barat. Itu kalau kencing di tempat yang terbuka. Atau di tempat bangunan yang tidak dipersiapkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau di dalam rumah, dalam jeding, dalam kamar mandi yang sudah memang tempat khusus untuk berak dan kencing, maka diperbolehkan. Hadisnya adalah, ada dalilnya, hadisnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsata li ba'di hajati fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustadbiral qiblah
mustaqbilas Syam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar, suatu ketika beliau naik ke rumahnya kakak beliau, yaitu Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar adalah adik daripada Sayyidina Hafsah. Ketika itu beliau mempunyai kepentingan naik ke rumahnya Sayyidina Hafsah. Ketika naik di rumah, beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sedang buang air. Beliau menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat ketika itu. Karena memang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang air, beliau melakukan buang hajat di tempat yang telah disediakan oleh Rasulullah untuk melakukan hal tersebut untuk istri beliau Hafsah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah adab atau tata krama yang pertama, yaitu hendaknya kalau mau buang air kecil atau buang air besar, hendaklah jangan haram untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau memang dia melakukan hal tersebut di tanah terbuka yang tidak ada penutupnya, atau di tempat di bangunan yang mana bangunan itu tidak dikhususkan untuk melakukan hal tersebut. Adab yang kedua adalah wal baulu fi ma'ir raqid. Dan hendaknya orang yang melakukan atau membuang air besar atau membuang air kecil tidak melakukannya di dalam air. Dan insya Allah hal ini atau adab ini atau sopan santun ini, tata krama ini akan kita terangkan pada kajian kita yang akan datang. Karena waktu telah habis, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan telah kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita telah mengamalkan ilmu yang kita pelajari, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ilmu yang belum kita pelajari. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yaj'ala darsana darsan mubarakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.